Assalamualaikum Kanti-Kanti. Nah, ketemu lagi dengan saya Monika Apriani Dan saya Rizky di Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, Kanti-Kanti, kami berdua mau nemani Kanti-Kanti 1 jam ke depan tentang berita terpopuler terbaru di Kota Jambi. Semangat Iya, nian semangat kakak nian kita hari ini. 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan? 1 jam ke depan Sama baik sih. sama besi sebenarnya. Nah, untuk Kanti-Kanti tetap di Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, Kanti-Kanti, langsung berak. Langsung masuk berita. Berita yang pertama tuh tentang kriminal. Kriminal apa kriminal? Kriminal. Nah, langsung berak, aku bacain dah. Iya, penasaran juga aku dah. Nah, berita pertama tuh pria tanpa busana masuk toko di pasar Tanggorajo Ilir. Polisi berhasil tangkap pelaku di Jalan Sriwijaya, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Usai heboh aksi pencuri tanpa busana terekam CCTV di toko sembako Pasar Tanggorajo Ilir, Kota Kuala Tungkal, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat setelah melakukan profiling dan menyelidiki, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di Jalan Sriwijaya, Kuala Tungkal. Wah, ya. Nah, penasaran enggak dengan Ada baik. Iya, ada pula dia maling, enggak ada pakai busana. Penasaran enggak? Tidak sih sebenarnya. Masa iya udah penasaran. Ayo kita tengok ya tapi Nah, macam mana berita Iko dia berita Dari rekaman CCTV pemilik toko, terlihat jelas seorang pria tanpa busana masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa kebutuhan bahan pokok di toko tersebut. Terkait hal ini, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat AKP Frans Septiawan Sipayung menyampaikan, usai mendapat laporan dari warga, tim Satreskrim langsung menuju lokasi kejadian. Berbekal dari rekaman CCTV milik korban, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan pria tersebut. Kasus dugaan pencurian di salah satu toko sembako yang berada di Pasar Paritua, Kuala Tungkal ini terjadi pada Senin sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat subuh. Pelaku tersebut bernama Sofyan Ardiansyah alias Ape, yang merupakan warga Tungkal Ilir. Pelaku berhasil diamankan petugas saat berada di pinggir jalan di Jalan Sriwijaya, Kota Kuala Tungkal. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui dalam keadaan normal dan tidak mengalami gangguan jiwa atau semacamnya. Saya jelaskan memang benar kemarin pada tanggal 11 November tahun 2004 sekira pukul 04.30 ada terjadi pencurian di salah satu toko yang beralamat di Jalan Agus Nginot RT 9, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Jawa Barat. Di pencurian ini korban mengalami kerugian yang dimana ada kerugian teri, diambil ikan teri 10 kilo, bawang putih 4 kilo dengan total kerugian 3 juta. Nah, yang jadi petunjuk kita pada saat pencurian ini ternyata ada CCTV yang dimiliki oleh korban atau pemilik toko yang mana terlihat seseorang masuk ke toko korban tanpa menggunakan busana, mengambil barang di toko korban lalu pergi. Nah, setelah kami koordinasi dengan korban, kami cek CCTV dan kami melihat bahwa memang ternyata korban ini dapat kita ketahui bernama Ape alias Ape, atau bisa juga atau nama aslinya yaitu Ahmad Latif Sofyan Ardiansyah. Kasat Reskrim AKP Frans menyebut, terkait modus pelaku tidak menggunakan pakaian tidak begitu jelas dan juga lebih ke asal-asalan saja. Tidak ada modus lain ataupun berkaitan dengan ilmu hitam. Sebab sebelum melakukan aksinya, pelaku ini sempat merasa kepanasan, sehingga membuka pakaiannya dan merasa kesal karena sempat kalah judi. Dari kegigihan personil kita, opsional Polres Tanjung Barat, mereka langsung mencari tahu dan mendapati si pelaku ini diamankan sedang berdiri di pinggir jalan di daerah Sriwijaya, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Berarti dia sehari-hari pengamen juga, Bang? Tidak bekerja.
tidak jelas pekerjaannya. Berarti emang warga Tungkal. Ya, dia warga Tungkal. Kalau dari hasil penangkapan Ya, sebetulnya memang hanya akal-akalannya dia. Sejauh ini kita periksa, dia sehat, normal, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi berita kayak mana tuh Ki menurut kau tuh? itulah di luar nalar tuh. Udah dibuka, maling pula. Iya. Orang nggak ditutup. Double malunya lah maling, nggak ada pakai busana pula. Kacau. Kacau nian. Lanjut berak berita kedua. Iya, kita langsung berita kedua. Biar aku lagi ya. Ya. Curanmor di perumahan Permata Hijau 4. Pemuda baju hitam terekam CCTV tengah mendorong motor pada Tanjab Barat. Pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini curanmor terjadi di perumahan Permata Hijau 4 Blok A RT 21 Kelurahan Petunas Kecamatan Tungkal Ilir. Bahkan aksi pelaku curanmor terekam CCTV milik warga sekitar, di mana satu unit motor Supra Fit New tahun 2005 berhasil dibawa kabur pencuri tersebut. Nah, Di tempat yang sama, di daerah Kuala yang sama. Tungkal juga, Ra. Nah, Hati-hati ya. hati-hati nian sekarang nih. Kita langsung tengok beritanya kayak mana Nah, dah. macam mana berita Iko Iko dia dia berita berita. Kasus curanmor kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini pelaku curanmor beraksi di perumahan Permata Hijau 4 Blok A RT 21, Kelurahan Petunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Satu unit motor milik Jarir Raib dicuri pelaku curanmor. Aksi pencurian ini terekam CCTV milik warga perubahan. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut, seorang pemuda kurus tinggi berbaju kaos hitam dengan santai menarik dan mendorong kendaraan tersebut. Menurut korban Jarir, dari rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya sekira pukul 1.42 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Dan jika dilihat dari rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Menurut keterangan korban, motor miliknya tersebut biasa terparkir di depan rumah. Namun ia tidak menyangka bahwa motor jenis Supra Fit New tahun 2005 menjadi target pencuri. Aksi pencurian ini pun telah dilaporkan korban ke SPKT Polres Tanjab Barat guna ditindaklanjuti. Untuk kehilangannya saya baru tahu jam 10 pagi karena baru keluar rumah ya. Cuman setelah itu saya cek CCTV tetangga, banyak terekam kejadian itu terbaca jam 1.42 ya, setelah jam 2 kurang gitu. Motor apa tuh Bang hilang Bang? Motornya jenis Supra Fit New tahun 2005. Berarti ini biasanya tertaruh di luar, tak ada ini lah Bang ya? Iya, motor tuh lah memang bertahun lah diparkir di teras tuh, di halaman tuh. Tidak pernah kunci setang, tidak pernah dirantai. Pas malam tadi itulah habis hujan tuh dibawa orang. Ini kalau kita lihat pas rekaman tuh sih ciri-cirinya kayak mana Bang kalau kita lihat sepintas? Kalau sepintas ciri-ciri orangnya tinggi, besar dan agak buncit gitu. Mungkin harapan kita selaku korban mungkin apa Bang harapan kita? Harapan kita ya selain motor saya bisa ketemu balik, pelaku bisa dihukum sesuai dengan Ya tertangkap lah ya. iya, tangkap. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi berita Kan udah aku bilang tadi tempat yang sama juga. Ini nah, hati-hati nih yang hati-hati sekarang lah nih. untuk orang-orang kanti-kanti di daerah sekitar situ. Lemes aku es. Mas yo. Iya, mana haus nih panas. kan, panas hari. Kita iklan dulu lah. Iklan dulu, nak Kita minum es istirahat. dulu, Ra. Yoi. Nah, ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, ganti-ganti kembali lagi dengan kami berdua di Iko Berita, entah apa-apa. Mending lagi kita. Nah, lanjut nih Iya, berita. segar aku. Tadi lah minum es. Es minum pinggir es. jalan banyak tuh, 3.000-an. Iya. Segar es. Kita langsung masuk ke berita kedua untuk segmen kedua. Ini masih tentang kriminal lagi. Siapa nak baca? Biar aku lagi.
Gantian kita. Mm-mm. Kasus judi togel yang memiliki omset 100 juta per hari, polisi sebut masih ada yang terlibat. Menindaklanjuti pengembangan kasus narkotika, jenis sabu, jaringan Helen dan Tikui, pihak kepolisian berhasil mengungkap bisnis judi online yang dilakukan oleh L beserta KA dan istrinya yang berinisial YA pada bulan Oktober lalu. Kini tersangka pasangan suami istri ini masih berada di Mabes Polri guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, Ini nih lanjutan berita sebelumnya. seminggu yang lalu dah. Beberapa nah, tentang judi online. kayak mana berita Iko dio berita Polisi berhasil melakukan pengembangan terhadap kasus narkotika jaringan Helen, di mana polisi berhasil menemukan bisnis judi togel yang dilakukan oleh L dan pasangan suami istri AK dan YA. L yang berperan sebagai agen saat ini, L diamankan di Polda Jambi. Sedangkan AK yang berperan sebagai subagen dan istrinya, YA yang ikut terlibat dalam kasus ini masih berada di Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih dalam. Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menyampaikan 2 tersangka pasangan suami istri yaitu AK dan YA sampai saat ini masih berada di Mabes Polri guna penyidikan lebih dalam untuk mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian untuk tersangka L masih ditahan di Polda Jambi guna penyidikan terkait keterlibatan tersangka L dalam kasus TPPU. Para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Kombes Pol Andri juga mengatakan jika masih ada yang terlibat dalam kasus TPPU judi togel ini, pihaknya akan segera menangkap dan meminta pertanggungjawabannya. Rekan-rekan sampai dengan saat ini terhadap perkara saudara L, saudara T, ya, alias AK, istrinya, dan istrinya. Pertama, 2 tersangka masih diamankan, masih ditahan di Bareskrim karena masih dalam proses pemeriksaan dan soal TPPU. Yang kedua, tersangka saudara L ditahan di sini, ya, dan kami masih mengembangkan. Kalau pertanyaan ada keluar TPO, belum ada yang kami keluarkan surat perintah pencarian orang, daftar pencarian orang terhadap tersangka lain. Tapi tetap kita masih mendalami keterlibatan baik kakinya ataupun jaringan lain. Sandi Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan. Nah, itu tadi beritanya. Berita ini pernah gitu ini 2 minggu yang lalu dah beberapa tentang yang minggu. suami istri itu kan. Nah, Ternyata udah ada kelanjutan lagi. Sekarang perkembangan udah kasusnya, Ra. udah penyidikan dan ya untuk lebih lanjut lah. nah lanjutkan nih berita selanjutnya. Ya, berita ke-6. Nah, berita selanjutnya, kasus pembunuhan supir travel asal Tanjab Barat, polisi perbaharui foto 2 DPO pembunuh Mat Nur di Kota Jambi. Dalam kasus pembunuhan Mat Nur, sopir travel yang tewas mengenaskan di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kini polisi telah memperbaharui wajah dari 2 orang DPO. Pada Sabtu 9 November 2024 bertempat di Mapolda Jambi. Ternyata ada ini yo perbaruan lagi untuk DPO-nya. Nah, langsung berak kita tengok beritanya. Penasaran dah? Nah, macam mana berita Iko dio berita Sebelumnya, pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 orang dari 3 orang tersangka pembunuhan Mat Nur, sopir travel yang ditemukan tewas di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 1 orang tersangka tersebut berinisial HS, 32 tahun. Aksi perampokan dan pembunuhan ini sudah direncanakan oleh para tersangka dengan menyasar korban secara acak. Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap 2 orang DPO yang sampai saat ini belum diamankan. Kemudian Andri Ananta meminta khususnya kepada masyarakat apabila mendapatkan informasi tentang keberadaan 2 orang DPO ini segera melapor ke kepolisian terdekat. DPO perampokan super travel. Nah, perkara ini masih terus kita kembangkan terhadap 2 DPO yang hingga saat ini belum kita dapatkan.
Di kesempatan yang baik ini, kami bermohon kepada rekan-rekan media, seperti data yang sudah kami rilis, 2 DPO ini untuk dibantu keberadaannya ketika rekan-rekan juga mendapatkan informasi. Begitu juga dengan masyarakat yang melihat, yang mengetahui. Karena kita sudah memberikan DPO tersebut dengan foto yang terbarunya. Ya, bukan foto lama, dengan identitas yang lengkap. Kami pertanggungjawabkan ketika kita menetapkan sebagai DPO bahwa memanglah kedua orang ini merupakan pelaku kejahatan. Kami yakini itu dengan membuktikan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Jadi mohon bantuan dari masyarakat, rekan-rekan media, apabila mengetahui keberadaan 2 DPO ini, untuk dapat menyampaikan kepada kepolisian terdekat ataupun nomor yang tercantum dalam surat DPO tersebut. Ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dari visi kedua DPO tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah memperbarui foto wajah dari 2 orang DPO Polda Jambi. Pihaknya meyakini dan mempertanggungjawabkan bahwasannya foto tersebut 2 DPO adalah wajah asli dari pelaku pembunuhan Mat Nur. Sandi Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi berita. Mudah-mudahan DPO ini cepat ditangkap. Iya, tersangkanya semoga Karena cepat beritanya ketangkap. tuh sudah lumayan lama juga, Iya, Ra. semoga ya ketangkap lah ini tuh tersangkanya tuh. Nah, kok lapar, Ra? Tadi kita lah haus, sekarang lapar lagi. Lah jam makan siang Nengok jam, kayaknya. iya, siang enak nih nasi Padang. Nah, Langsung kita makan dulu lah, iya. ganti-ganti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Iko Berita. Berita, entah apa-apa. Wah, Halo ganti-ganti, masih di Iko Berita. entah apa-apa. Semangat, Lanjut. habis makan, semangat. Kita lanjut ke segmen Iya, ketiga. segmen tentang peristiwa yang ada di Jambi. Nah, langsung beda. Yuk kau. 4 orang tewas di sumur diduga hirup gas beracun Muaro Jambi. 4 orang ditemukan tewas saat melakukan perbaikan sumur di perumahan Valencia, Desa Mendalu, yang diduga menghirup gas beracun. Dalam kejadian ini memakan korban 4 orang, 2 di antara pekerja sumur dan 2 lagi merupakan anak sekolah. Oh, ini aku penasaran nih karena ada juga dapat berita dari kawan dari grup. Penasaran ya? Iya. Nah, macam mana berita Iko dia berita. Menurut keterangan Kapolsek Jambi Luar Kota AKP Osi Tanggang, terjadi kecelakaan kerja saat melakukan servis sumur. Para pekerja tewas diduga menghirup gas beracun dari dalam sumur. Menurut keterangan dari 4 orang korban dalam kejadian tersebut, diantaranya 2 pekerja sumur dan 2 anak sekolah bernama Yoga dan Arya, yang berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi. Anak sekolah tersebut ingin menolong orang tua yang sudah tergeletak di dasar sumur yang telah terlebih dahulu menghirup gas beracun. Tetapi tanpa diketahui Yoga dan Arya, ternyata sumur tersebut mengandung gas beracun sehingga menyebabkan mereka juga ikut tidak sadarkan diri, dan keempat orang korban semua meninggal dunia. Di mana 2 orang dari korban ini adalah anak sekolah, anak SMA Negeri 1 Dia membantu dari Jambi. Ya, jadi pelajar di sendiri berawal dia mau menolong, mau membantu orang tuanya yang bekerja di dalam. Tapi karena memang di dalam sumur ini sepertinya ada gas beracun, mengakibatkan nomor ya korban kedua, ketiga, dan keempat yang terakhir semuanya terjatuh masuk ke dalam sumur. Nah, Cara penggali sumurnya apa? penggali sumurnya ada 2 orang. 2 orang, jadi 2 ini pelajar. Jadi karena dia mau menolong orang tuanya yang berada di dalam sumur, ternyata sumur sendiri mengandung kandungan gas
gas beracun. Itu yang mengakibatkan keempat korban ini meninggal dunia. Namun untuk lebih lengkapnya nanti pihak rumah sakit. Jadi semua korban ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan baik secara luar maupun secara dalam. Korban semuanya telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik dari bagian luar dan bagian dalam. Selanjutnya keterangan dari Kepala Basarnas. Menurut Kepala Basarnas, jenis gasnya belum diketahui persis, tetapi gas telah dipastikan beracun. Menurutnya, gas yang ada di dalam sumur sudah dapat dirasakan dari atas permukaan sumur. Dari keterangan Kepala Basarnas, oksigen yang dipakai untuk mengangkat korban ke atas dari dasar sumur dengan menggunakan bantuan oksigen SCBA. Menurutnya, kedalaman sumur ada di kedalaman 6 meter. Lina Liska, Ronaldo, Yofi, Cek TV melaporkan. Nah, itu tadi beritanya. Ini dapat 4 orang korban jiwa. Banyak Semoga keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah kami mengucapkan apa? berduka Berduka cita. Nah, dan juga kita kalau nak bersihin sumur atau masuk ke sumur, harus hati-hati. Nah, kan kita udah tahu di dalam tuh ada kandungan Gas beracun. Nah, kita langsung berak ke berita selanjutnya. Taulah lagi. Berita selanjutnya nih berada di Kota Jambi, ganti-ganti. Mes karyawan di Talang Bakung ludes terbakar. Mes karyawan yang terbuat dari papan atau kayu di gudang pembuatan panel beton di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ludes terbakar oleh si jago merah. Diduga penyebab kebakaran ini akibat colokan Magicom kosong yang tidak dicabut sehingga menyebabkan konsleting listrik. Penasaran nggak? Penasaran bagaimana kebakarannya malahan. Kita langsung tengok ke beritanya. Macam mana berita Iko dia berita Petugas Damkar Kota Jambi berhasil memadamkan api yang menghanguskan mes karyawan di gudang pembuatan panel beton di Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Untuk memadamkan api, setidaknya ada 30 personil yang diterjunkan dan 6 unit armada pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan selama 60 menit kemudian. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Pustari menjelaskan, api yang membakar mes karyawan di gudang pembuatan panel beton itu nyaris membakar bangsal kayu konsen di sebelahnya. Untungnya pemilik usaha melaporkan kejadian ini ke petugas damkar sehingga api dapat dipadami sehingga tidak menyambar bangsal kayu di sebelahnya. Selain melakukan pemadaman, petugas damkar memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha untuk menyediakan apar dan memperbaiki jaringan instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini dan kerugian belum diketahui oleh pihaknya. Kita menerima laporan dari masyarakat adanya kebakaran di salah satu gudang di RT 23 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah. Dan kebakaran ini kita menurunkan 6 armada untuk antisipasi karena berdekatan dengan gudang pinang dan misalnya juga industri rumah tangga, dan menurunkan personil 40 personil. Tidak ada korban jiwa. Dugaan penyebab kejadiannya adalah kelistrikan. Yang kita lihat memang beberapa kabel listrik yang disambung dan ada juga mungkin investigasi untuk sementara ini adalah dari colokan Magicom yang tidak dicabut. Namun akan kita lakukan investigasi lagi lanjut untuk penyebab yang lebih pasti nanti dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Ini mes. Informasi dari pemilik adalah ini tempat istirahat dari para karyawan yang bertugas bekerja, dan bangunan ini adalah gudang pembuatan bata kopil dari usaha ini. Alhamdulillah tidak terjadi perambatan ke tempat usaha di sebelahnya ataupun gudang pinang. Berapa unit damkar yang dikerahkan? Mobil yang di armada yang kita turunkan ada 6 armada karena antisipasi karena ini pusat pergudangan. Alhamdulillah cuma menggunakan air kurang lebih 1.200 liter
dan sisanya tidak kita gunakan. Demikian. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, jangan lupa saksikan Iko Berita entah apa-apa hari Rabu jam 8 malam di JEK TV, Inspirasi Kita. Saya Monika Apriani. Saya Rizky. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.